Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu jalan suram. Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacakannya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 13. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud memasuki satu fase di mana dia ketika berpisah dengan Yonatan, dia memasuki satu fase sendirian, putus asa dan mengalami ketakutan. Dalam hidup kita pasti kita pernah mengalami fase-fase seperti itu. Seolah-olah kita berjalan sendiri, kita putus asa dan kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Inilah yang dialami oleh Daud. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ini saya namakan sebagai jalan suram yang dijalankan oleh Daud seorang diri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud kita tahu bahwa imannya begitu menjulang tinggi ketika dia menghadapi Goliat, si raksasa manusia itu. Dia datang menyodorkan diri dan ingin melawan Goliat ketika orang-orang tidak ada satupun orang yang bersedia melawan Goliat. Saat itu Daud sedang ada di puncak imannya. Dia berani menantang Goliat. Dia berani melawan Goliat tidak dengan pedang, tidak dengan lembing, tapi hanya dengan umban yang dia miliki. Hanya berdasarkan 5 batu dan umban yang dia miliki, ketapel seperti itu. Tapi dia memiliki iman yang berani, yaitu iman di dalam Tuhan. Dia datang, dia melawan Goliat bukan dengan kemampuannya sendiri, tapi dengan Tuhan. Tapi hal yang aneh terjadi adalah imannya begitu ciut dan merosot pada saat dia mengalami satu pergumulan di mana dia menjadi buronan oleh Saul yang mengejar-ngejar dia, padahal dia tidak memiliki salah. Nah, di sini kita melihat ada satu di mana iman kita itu tidak selalu ada di puncak kehidupan. Ada saatnya iman kita bisa drop sampai ke bawah dan kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Inilah yang terjadi kepada Daud. Dia bahkan pergi ke tabernakel Nob, meminta roti kepada imam di situ, dan dia bahkan mencari senjata untuk melindungi diri. Akhirnya dikasihlah satu pedang yang sebagai milik daripada Goliat itu, pedang milik Goliat. Dia berusaha melindungi diri karena imannya sedang drop. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu fase di mana kita mengalami satu perjalanan hidup, yaitu perjalanan yang suram, seolah-olah kita kehilangan harapan di situ, kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan di situ, dan kita mengalami satu putus asa, kita mengalami ketakutan. Nah, pertanyaan adalah, apakah jalan suram itu adalah khusus bagi orang-orang yang tidak percaya atau tidak berkenan kepada Tuhan? Mungkin kita bertanya seperti itu, tapi kalau kita kembali melihat, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak melakukan hal-hal yang merugikan pada saat itu, tapi dia melakukan peperangan yang luar biasa, melawan Goliat, dilanjutkan perang terhadap orang Filistin dan mendapat puji-pujian. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lalu apa yang terjadi? Kenapa dia harus mengalami satu fase di mana dia harus mengalami jalan suram itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita dapat menghadapi satu fase kehidupan di mana kita nggak mengerti kenapa penyakit itu datang kepada saya,
Kenapa saya tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Kenapa pekerjaan saya terpuruk seperti itu? Namun saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita belajar satu hal dari Daud. Jalan suram itu seringkali terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk orang-orang yang di luar Tuhan atau orang-orang yang jahat dan sebagainya, tapi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan sekalipun, mereka juga mengalami jalan suram itu. Contohnya adalah Daud, dia mengalami jalan suram itu. Tuhan kadang-kadang meminta orang yang berkenan untuk melewati jalan suram itu bersama dengan Tuhan. Kita coba pikirkan Ayub, Yusuf, dan juga Paulus, bahkan Yesus sendiri mengalami jalan suram itu. Tuhan ingin orang-orang yang berkenan kepada Dia untuk menghabiskan waktu di jalan suram seperti itu. Untuk apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan ingin mengajarkan Daud bahwa orang yang bisa diandalkan satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Begitu juga dengan kita. Pada saat jalan suram itu terjadi dalam kehidupan kita, yang harus kita andalkan adalah Tuhan, hanya Tuhan. Daud tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Daud tidak bisa mengandalkan Saul yang tadinya begitu suka kepada dia. Daud juga tidak bisa mengandalkan sahabat yang paling dekat, yaitu Yonatan. Daud tidak bisa mengandalkan siapapun dan apapun saat itu. Yang dapat Daud andalkan adalah satu-satunya Tuhan. Begitu juga dengan kita. Pada saat jalan suram itu ada di dalam kehidupan kita, hal yang bisa kita lakukan adalah Tuhan mengajar kita untuk bersandar hanya kepada Dia, satu-satunya Tuhan yang hidup. Nah, jalan suram itu juga mengajak kita untuk belajar seperti Daud, membiarkan pembelaan dan nasihat itu hanya datang daripada Tuhan. Seperti yang kita tahu kalau kita membaca di Samuel, perjalanan kehidupan Daud, begitu banyak gelombang, begitu banyak kerikil, begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan Saul 2 kali ingin membunuh dirinya, tapi dia tidak sedikit pun mengotori tangannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada pembelaan Tuhan. Dia membiarkan Tuhan yang menjadikan hakim antara dia dan Saul. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita mengalami jalan yang suram, pada saat kita banyak orang yang mungkin berbuat yang tidak adil atau berbuat jahat, berbuat tidak fair kepada kita, marilah kita belajar seperti Daud. Kita tidak menghakimi dengan cara kita sendiri, kita tidak mencari solusi terhadap jalan yang kita alami, jalan yang suram yang kita alami, tapi kita membiarkan Tuhan. Ada saatnya Tuhan yang akan menjadi pembela kita, ada saatnya Tuhan yang akan menjadi penasehat kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar seperti itu. Dan kemudian jalan suram itu juga mengajarkan kita, Bapak Ibu, untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Kadang-kadang tidak ada satu orang pun atau satu peristiwa pun yang bisa menundukkan kita. Tapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, mau nggak mau kita kembali disadarkan, oh ya, saya ternyata tidak ada apa-apanya. Saya tidak bisa mengandalkan apa yang saya miliki, atau saya tidak bisa mengandalkan kekuatan relasi saya atau orang-orang yang terdekat dengan saya. Tapi saya tunduk, mau nggak mau saya tunduk pada Tuhan, otoritas Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Pada saat kita tiba-tiba divonis satu penyakit, kita mungkin merasa, kenapa Tuhan ini terjadi? Mau nggak mau kita belajar, oh ya, saya tidak berdaya, saya tidak bisa, saya tidak punya kuasa. Akhirnya mau nggak mau kita tunduk kepada Tuhan. Dalam banyak segi kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang tidak pernah kita mengerti. Disitulah Tuhan ingin kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Dia itu untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan itu memanggil kita melampaui apa yang kita ketahui menjadi apa yang tidak kita ketahui. Disitulah ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Billy Graham, seorang teolog dan pengkhotbah besar,
Ya, dia juga pernah mengatakan di dalam satu artikelnya, dia mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak selamanya selalu ada di puncak. Beliau juga mengalami hal yang saat-saat dimana dia datang kepada Tuhan dengan berlinang air mata, dengan satu ketidakberdayaan, dan dia hanya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Seorang teolog yang besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Daud juga hal yang sama. Jalan suram sudah mengajarkan dia melahirkan begitu banyak mazmur di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Mazmur 56 ayat yang keempat, di situ dia mengatakan, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Satu perjalanan hidup yang begitu panjang, liku-liku yang begitu, adanya penderitaan, keputusasaan, ketakutan membawa Daud kembali melihat dan bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga rindu ya, jalan suram yang kita hadapi dalam kehidupan kita membawa kita masuk melihat bahwa benar sungguh kita ini hanya membutuhkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu artikel juga yang saya baca. Di situ dikatakan gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikianlah Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika saat ini kita berada di jalan suram dan kita tidak tahu kenapa itu menimpa hidup kita, saya mengajak kita kembali melihat gembok itu tidak pernah dibuat tanpa kunci. Begitu juga dalam masalah-masalah yang kita alami di dalam hidup kita ini, Tuhan tidak pernah tidak menyediakan solusi dalam masalah kita. Mari kita bersandar kepada Tuhan, tetap tekun mencari Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan. Pada satu saat pasti Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. Mari kita belajar seperti Daud, apapun fase kehidupan kita, marilah kita berkata kepada Tuhan di Mazmur 56 ayat 4 itu, pada saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup. Pada saat kami tidak mengerti apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang pasti harus kami pegang ya Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami ada di dalam jalan suram itu ya Tuhan, jalan yang kami tidak mengerti, jalan yang tidak kami pahami, jalan yang membuat kami menderita, jalan yang membuat kami sangat susah. Tapi ya Tuhan, disitulah Engkau ingin kami melihat bahwa hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang menemani kami, hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan, dan hanya Engkau satu-satunya tempat kami bergantung kepada Engkau. Tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menggantikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami mengerti ya Tuhan, ajar kami melewati jalan suram itu bersama dengan Tuhan. Dan satu saat nanti kami akan melihat satu kemuliaan, satu kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.